Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah ini adalah pertemuan ketiga dari pelajaran kitab Mutammimah Al-Ajurumiyah karya Imam Al-Hattab rahimahullah yang kita baca 1000 catatan kaki Mutammimah Al-Ajurumiyah. Kita melanjutkan sekarang setelah selesai dari pembahasan fi'il, isim, maka belum masuk kepada fi'il. Fi'il mabni dan mu'rab. Jadi langsung dulu sekarang sebelum masuk perubahan kata itu dibahas semua dulu. Isim itu ada mu'rab, ada mabni. Sekarang fi'il ada yang mu'rab dan ada yang mabni. Kata beliau rahimallah wal fi'lu darban. Fi'il itu ada dua jenisnya. Mabniyun wa huwal aslu. Ada fi'il mabni dan itu adalah asal. Perhatikan perbedaannya. Kalau isim mabni itulah asal. Mu'rab itu asal. Kalau fi'il mabni itu asal. Karena perbedaan dari kata yang ada. Isim mu'rab itu terbanyak. Nah, mabni sedikit. Sementara fi'il mabni itu yang terbanyak. Mu'rab sedikit. Makanya asalnya mabni kalau fi'il. Wa mu'rabun wa huwal far'u. Dan ada fi'il mu'rab, fi'il yang berubah dan itu adalah cabangnya. Terus belum dijelaskan lebih jauh. Wal mabni naw'an. Dan yang mabni itu ada dua jenis. Yaitu yang mabni dari fi'il ada dua jenis. Ahaduhuma salah satu dari keduanya. Al-fi'lul madi. Adalah fi'il madi. Wa bina'uhu alal fathi. Dan mabninya fi'il madi itu di atas fathah. Mabninya fi'il madi itu di atas fathah. Antum coba lihat ya. Catatan nomor 69. Asal mabni pada fi'il madi adalah di atas fathah. Ini dibilang asal. Ya, catatannya supaya antum tahu bahwa ternyata ini mabninya di atas fathah, maksudnya ini asalnya. Tidak akan keluar dari ketentuan ini kecuali kalau ada sebab. Kecuali kalau ada apa? Sebab yang menyebabkannya. Yaitu yang belum sebutkan sebentar. Illa kecuali. Inilah sebab dia akan berubah dari posisi asal itu. Ya. Kecuali idza tasala bihi wawul jamaah. Kecuali kalau bersambung dengannya waw jamaah, fayudom, maka dia di dhamma. Jadi kalau antum dapat fi'il madi, fathah saja. Antum pelajari di sorob kan, ada 22 wazan. Semua itu fathah. Kapan berubah dari fathah? Kalau bersambung dengan waw. Nah contoh, dorobu. Lihat, asalnya doroba. Bersambung dengan waw apa jadinya? Dorobu. Paham kan? Tinggal kita tambahkan contoh lain dari selain contoh penulis. Iya kan? Misalnya fataha sama dengan waw. Gosala. Mana'a. Syariba. Hasuna. Pokoknya kalau ada waw langsung dhammah. Huruf terakhirnya. Ini koedah, ini teori yang disampaikan dalam baca kitab Gundul. Awittasala bihi domiru raf'in mutaharrikun. Atau bersambung dengannya domir rofa yang berharokat. Ada catatan nomor 70. Seperti tafa'in, nun niswa, atau na. Tafa'il itu yang ta, tu, ti yang bisa diharokat. Itu namanya tafa'in. Ta, tu, ti, atau nun niswah, na, atau na. Paham kan? Nah itu maksudnya domir berharokat. Domir berharokat itu tidak keluar dari ta, tu, ti, na. Tidak keluar dari itu. Paham kan? Sebagaimana diterangkan di sorof. Jadi kalau bersambung dengan domir rofa mutaharik yaitu ta, tu, ti, na.
fayusakkan, maka dia disukun. Perhatikan itu. Maka dia langsung antum sukun akhir fi'il madinya. Nah, dorob tuh. Dorob, nah, lihat semuanya sukun akhirnya. Paham kan? Iya, sama juga antum kasih sama yang lain. Coba, doroba, ti, tuma, tum, tunna, na, bukan na. Hah? Iya, kalau yang panjang itu ada alifnya. Ya sama antum bilang fataha. Fataha sama dengan waw. Ulang. Tu, ti, na, begitu. Sudah teorinya itu. Dan selesai. 3 itulah dia modelnya. Itu fi'il madi. Jadi fi'il madi itu kalau antum baca, akhirnya tidak keluar dari 3 keadaan. Fathah, dhammah, sukun. Dan antum sudah dikasih tahu itu. Dan ini sudah mati begitu. Tidak berubah-berubah. Inilah dibilang mabni. Modal hafal, ya, bentuknya. Dimanapun nanti letaknya, antum baca seperti itu. Ingat, asalnya fathah. Kapan saya berubah? Kalau ada waw, saya akan berubah menjadi dhammah. Kalau ada dhamir berharokat, maka saya akan berubah menjadi sukun. 3 itu saja. Antum baca kitab Gundul begitu koinanya. Jelas ini? Selesai untuk fi'il madi. Watani yang kedua. Yang kedua termasuk yang mabni dari fi'il. Al-fi'lul amru. Fi'il amar. Ternyata fi'il amar juga hukumnya mabni. Mabninya di atas apa? Wabina'uhu ala sukun. Masya Allah. Dan mabninya di atas sukun. Nah contoh, sebelum kita baca contoh, lihat di catatan 72. Asal mabni pada fi'il amr di atas sukun, maka itu yang dikedepankan. Jadi asal mabni fi'il amr itu di atas apa? Sukun. Itu harus antum pahami dulu. Contohnya nah, idrib. Idribna. Paham ya? Kapan berubah? Setelahnya. Illa kecuali. Kecuali. Idza tasola bihi domiru tatniyatin. Kecuali kalau bersambung dengan domir yang menunjukkan atas 2. Yaitu siapa? Yaitu alif. Au domiru jam'in. Atau domir menunjukkan atas jamak. Banyak laki-laki. Yaitu waw. Atau domirul mu'annatatil mukhotoba. Atau domir yang menunjukkan perempuan yang diajak bicara. Ada catatan nomor 73 sebelum kita lanjut. Mabninya. Yaitu jika bersambung dengan alif yang bermakna 2 orang. Waw yang bermakna banyak laki-laki. Dan ya yang bermakna 1 perempuan yang diajak bicara. Itu maksudnya tadi itu. Bersambung dengan alif. Tatniyah. Tatniyah maksudnya alif. Paham kan? Atau waw jamak maksudnya apa tadi? Waw menunjukkan makna banyak laki-laki. Atau domir mu'annatatil mukhotobah maksudnya keterangannya apa? Hah? Ya yang bermakna 1 perempuan yang diajak bicara. Itu keterangannya itu untuk 3 itu. Maka apa? Fa'ala hatfin nun. Maka mabninya di atas penghilangan nun. Paham ini? Jadi kalau ada alif di akhirnya bilang mabni di atas penghilangan nun. Ada waw penghilangan nun. Ada ya penghilangan apa? Nun. Contoh. Idriba. Mabni di atas apa ini? Mabni di atas apa ini? Penghilangan nun. Idribu. Penghilangan nun. Wadribi. Penghilangan nun. Jadi antum kalau dapat alif waw ya di ujung. Penghilangan nun. Ini mabninya di atas apa? Penghilangan nun. Jelas ya? Artinya kalau kita melihat 2 ini. Kita bisa katakan kalau sohi akhir sukun. Karena contohnya tadi idribna. Sohi akhir itu. Kalau sohi akhir sukun. Kalau af'alul khomsah
Jadi itu tadi itu yang kedua itu af'alul khamsah. Kalau dari af'alul khamsah maka penghilangan nun. Itu untuk dua ini. Lanjutannya supaya langsung genap terakhir. Wa illa dan kecuali. Dan kecuali. Al-mu'talla. Kecuali yang mu'tal. Apa itu fi'il mu'tal? Ada catatan nomor 4. Yaitu huruf terakhirnya adalah alif, waw, atau ya. Fi'il mu'tal adalah fi'il yang akhirnya siapa? Fi'il yang akhirnya apa? Alif, waw, atau ya. Paham keterangan di bawah? Itu dibilang fi'il mu'tal. Pokoknya kalau antum dengar fi'il mu'tal jangan lupa kaji. Oh, fi'il yang akhirnya siapa? Alif, waw, dan ya. Selalu berikan catatan kaki di otaknya. Paham ini? Supaya nanti langsung melengket itu. Oh, fi'il mu'tal ini. Sohi begini. Paham kan? Maka kalau fi'il mu'tal apa yang terjadi? Mabninya di atas apa? Fa'ala hatfi harfil illati. Maka mabni di atas penghilangan huruf illah. Catatan 75 yaitu penghilangan alif, waw atau apa? Ya. Jadi kalau ada alif, waw, ya tadi nun. Paham kan? Kalau hilang alif, waw, ya bilang hilang alif, waw dan ya. Nah contoh. Ikhsya, ugzu, irmi. Ya. Ada catatan nomor 76. Itu penting. Dengannya diketahui bahwa fi'il amr mabni di atas 3 keadaan. Mabni di atas 3 keadaan. Kan ini sudah penutupnya fi'il amr. Nah? Dengannya diketahui bahwa fi'il amr berarti mabni di atas 3 keadaan. Mabni di atas sukun, penghilangan nun, dan penghilangan huruf terakhir. Paham kan? Penghilangan huruf terakhir. Ada sukun kalau sahih akhir. Paham kan? Ada penghilangan nun pada af'alul khamsah. Dan ada penghilangan huruf terakhir. Kapan itu? Kalau dia fi'il mudhari mu'tal akhir. Iya kan? Ini yang disebutkan penulis contoh-contohnya tadi. Adapun kalau kita bertanya di atas contoh tadi. Ikhsya. Apa yang hilang? Alif. Fathah itu tanda alif yang hilang. Iya. Ugzu. Waw. Karena ada dhamma. Irmi. Iya. Karena siapa? Kasroh. Selesai. Fi'il madhi. Fi'il amr. Sekarang kita masuk fi'il terakhir. Fi'il mudhari. Fi'il mudhari. Wal mu'rabu minal af'ali. Dan yang mu'rab dari fi'il. Yang mu'rab dari fi'il. Ya. Al-fi'lul mudhari'u. Adalah fi'il mudhari. Ternyata yang mu'rab dari fi'il adalah fi'il mudhari. Itu yang mu'rab. Yang bisa berubah. Makanya yang ada di kolom mu'rab dan nanti akan dibahas di pembahasan mengenal tanda i'rab. Ketika disebutkan fi'il yang mu'rab adalah fi'il mudhari. Ini saja. Kata beliau. Bisyarti dengan syarat. Ternyata tidak sembarang mu'rabnya. Ada syaratnya. Allah yattasila bihi. Tidak bersambung dengannya. Nunul inas. Tidak bersambung dengannya nun inas. Nun niswah. Maksudnya nun inas ini adalah nun niswah. Wala nunut taukidil mubasyarati. Dan tidak pula bersambung dengan nun taukid secara langsung. Itu syaratnya. Jadi kalau fi'il mudhari mu'rab. Fi'il mudhari itu berubah. Syaratnya ada 2. Tidak ada nun niswah. Yaitu na. Dan tidak ada nun taukid. Contoh dulu. Nah contoh. Yadribu. Ini mu'rab berarti. Kenapa ini mu'rab? Tidak ada nun niswah, tidak ada nun taukid. Yaksha. Ini juga mu'rab. Kenapa? Tidak ada nun inas, tidak ada nun taukid. Bagaimana kalau ada nun inas, nun taukid? Beliau katakan. Supaya selesai ini masalah fi'il mudhari. Fa ini tasolat bihi nunul inas. Jika bersambung dengannya nun inas. Jika bersambung dengannya nun inas. Bunia ala sukun. Maka dimabenikan di atas sukun. Paham ya? Dimabenikan di atas sukun.
Nah contoh, wal walidatu yurdi'na. Mana dia? Yurdi'na. Lihat keterangan di bawah 77. Maka yurdi'na mabni di atas sukun karena bersambung dengan nun niswa. Paham kan? Dia mabni di atas sukun karena bersambung dengan nun niswa. Selesai masalah, itu yang pertama. Wa ini tasolat bihi nunut taukidil mubasyarati. Jika bersambung dengannya nun taukid secara langsung. Ya. Bunia alal fathi. Ingat itu. Langsung mabni di atas fathah. Jadi hafal dua keadaan mabninya ya. Kalau nun niswa langsung sukun. Kalau nun taukid langsung apa? Fathah. Nah contoh, layus jananna walayakunan. Lihat. Dua-duanya ya. Lihat catatan di bawah 78. 78. Maka yusjananna dan yakunan. Tanwin itu nun sukun itu ya. Tanwin itu nun taukid yang sukun. Mabni di atas fathah. Karena bersambung dengan nun taukid. Dua kata ini mabni di atas sukun disebabkan bersambung dengan siapa? Bersambung dengan siapa? Nun taukid. Yang pertama nun taukid yang bertasdid, yusjananna. Yang kedua bersambung nun taukid yang sukun, yakunan. Paham ini? Itu nun taukid sukun diganti oleh tanwin. Karena tanwin itu adalah nun sukun. Paham kan? Jelas ini Fahri? Belum? Sampai di sini siapa yang belum jelas? Nabil? Jelas Nabil? Siapa yang belum jelas? Irham? Mana Ilham? Jelas betul? Yakin? Mantap, alhamdulillah. Lanjut. Kemudian beliau berkata, wa inna ma'u'ribal mudhari'u, dan tiada lain u'ribal mudhari'u, di i'rab itu fi'il mudhari. Kenapa bisa fi'il mudhari tiba-tiba mu'rab, bisa berubah? Sementara dua saudaranya, maddi dan amr mabni. Kata beliau, limusyabahatihi lil ismi. Ini alasannya. Karena dia serupa dengan isim. Karena dia apa? Serupa dengan isim. Ada catatan di bawah 79. Iya. Karena keduanya, yaitu isim dan fi'il mudhari, butuh di-i'rab untuk memahami maknanya ketika datang dalam susunan kalimat. Paham kan? Karena keduanya yaitu siapa? Isim dan fi'il itu punya kemiripan. Punya kemiripan. Apa itu? Yaitu untuk memahami maknanya kita apa? Butuh mengi'rabnya. Misalnya gini. Daraba Zaid kalb. Kapan kita pahami Zaid memukul, anjing dipukul? Kalau antum nampakkan harokatnya. Daraba Zaidun kalban misalnya. Fi'il mudhari juga begitu. Akan nampak maknanya kalau apa? Antum apa? Nampakkan i'rabnya, tanda bacanya. Antum baca yadribu atau yadriba atau yadrib. Paham kan? Misalnya antum dapat gini. Liyadrib. Liyadrib. Paham kan? Atau layadrib. Itu beda-beda bacaannya. Kalau layadribu, sungguh dia memukul. Kalau layadribu. Kalau liyadriba, nah agar supaya dia memukul. Liyadriba. Agar supaya dia memukul. Tapi kalau dibaca liyadrib sukun. Hendaklah dia memukul. Paham maknanya itu? Kapan kita tahu ini maknanya? Ini hanya sekedar contoh dulu. Ini antum akan tahu nanti di konteks kalimat. Jadi sebagaimana isim, antum akan tahu maknanya. Kalau antum i'rab, maksudnya antum nampakkan apa? Harokatnya. Demikian pula fi'il mudhari. Antum bisa tahu artinya. Kalau antum nampakkan apa? Bacaannya. Dipahami nih? Bacaannya. Seperti contoh tadi.
Contoh tadi, dalam kalimat, kita contohkan cuma satu contoh. Ya, cuman bedanya adalah caranya dibaca. Caranya dibaca. Semua lam di awal, layat, li. Ya, yadri, yadri, yadri. Apa semua artinya ini? Paham kan? Saya akan tahu kalau di harokat ini ba. Ya, yadribu kan memukul. Tapi artinya apa ini kalimatnya ini? Kalau saya bilang yadribu, ini saya bilang yadriba, ini saya bilang yadrib. Itu beda-beda artinya. Kalau saya bilang yadribu, maka lam di sini adalah penguat. Sungguh dia memukul. Kalau saya bilang liyadriba, berarti agar supaya dia memukul. Kan ini lamu ta'lil. Kan ini lamu apa? Lamu ta'lil. Tahu lamu ta'lil kan? Yang menasab dengan an yang disembunyikan secara boleh. Tapi kalau saya bilang liyadrib, saya sukun. Berarti ini adalah lamul amr. Yang menjazam fi'il mudhari. Paham kan? Artinya apa? Hendaklah dia memukul agar supaya dia memukul, sungguh dia memukul. Lihat maknanya itu. Jadi maknanya itu kapan? Antum tahu ketika ada i'robnya. Maka ini sama dengan siapa? Sama dengan siapa? Isim. Isim juga antum tahu ketika ada apa? Ketika ada apanya? I'robnya. Jelas ini? Ini sisi kemiripannya siapa? Fi'il mudhari dengan apa? Isim. Ini yang disebutkan oleh mereka. Beda fi'il mati. Beda fi'il amar. Antum tidak perlu i'rob untuk menentukan dia apa. Tidak perlu. Makanya dia hukumnya apa? Mabani. Demikian pula fi'il amar. Demikian pula fi'il amar. Jelas ini kan? Nah, ini untuk pengetahuan dasar yang beliau katakan. Nanti akan lebih luas lagi di buku yang lebih tinggi insya Allah. Paham ini Nabil? Yakin? Siapa yang belum paham sampai sini? Dan kalau antum tidak paham ini, alasan di i'rabnya fi'il mudhari tidak ada masalah. Yang penting antum tahu fi'il mudhari mu'rab, itu paling inti. Ini alasan ini adalah sekedar yang ulama bahasa berikan. Kenapa bisa mu'rab? Kenapa kita tidak kasih mabni saja? Paham kan? Ini yang alasannya mereka. Makanya ketika masuk nun niswa dan nun taukid, dia mabni. Kenapa? Tidak ada nun taukid masuk pada isim. Dan tidak ada nun niswa masuk pada isim. Makanya hilang penyerupaannya dengan isim. Akhirnya dia mabni. Karena hilang keserupaannya dengan isim. Karena tidak ada nun taukid masuk pada isim. Muhammadanna. Tidak ada nun niswa masuk pada isim. Jadinya Muhammadana. Tidak ada begitu Fahri. Dipahami ini Fahri? Makanya hukumnya apa ketika masuk nun taukid nun niswa? Mabni. Kenapa bilang mabni? Karena sudah tidak serupa lagi dengan isim. Jelas ini? Jelas? Jelas? Alhamdulillah. Selesai. Kemudian kata beliau terakhir. Wa ammal hurufu. Kan sisa satu dah. Sudah dibahas isim. Ada mu'rab, ada mabni. Sudah dibahas tadi fi'il. Ada mabni, ada mu'rab. Paham kan? Ada mabni, ada mu'rab. Sisa satu. Siapa itu? Huruf. Huruf bagaimana? Kata beliau, wa ammal hurufu. Hukum huruf ya. Hukum huruf. Wa ammal hurufu, adapun huruf. Fama baniyatun kulluha. Maka mabni seluruhnya. Jadi kalau antum dapat huruf, sudah. Mabni seluruhnya. Ini pernyataan. Tidak ada di kitab-kitab sebelumnya yang kita sudah baca. Karena semua tidak menyinggung huruf. Hukumnya. Di sini dikatakan huruf, maka mabni seluruhnya. Ada catatan 80. Yaitu semua huruf dalam tatanan bahasa Arab adalah mabni, tidak ada yang berubah pada setiap keadaan. Pokoknya keadaan apapun kalau antum sudah tahu itu adalah huruf, maka pastikan dia mabni. Pastikan dia apa? Mabni. Jelas ini?
Selesai? Iya, pembahasan dasar. Setelah itu kita akan masuk di bab ma'rifati alamatil i'rab. Bab mengenal tanda-tanda apa? I'rab. Dan ini kalau di Miftah adalah yang di tabel itu. Paham kan? Kalau di Miftah adalah yang di tabel. Kita masuk? Hmm? Atau sudah dulu? Hmm? Masuk besok ini? Besok. Kita masuk? Masuk. Kita masuk besok ini? Besok. Nah ini. Iya. Alhamdulillah. Kita masuk besok. Supaya tidak putus ini mengenal tanda i'rab. Ana harap antum lihat kembali yang di tabel. Paham kan? Supaya mengingat kembali. Itu kolom rofa, kolom nasab, kolom jer, kolom jazm. Kan itu yang kita baca. Itu yang kita akan baca. Insya Allah. Ada pertanyaan? Mana mic-nya itu? Tentang mabaninya fi'il Ustaz. Kan fi'il itu seluruhnya mabani Ustaz. Demikian juga fi'il mudhari, maksudnya asalnya dia mabani. Demikian Ustaz. Enggak, dia mu'rab. Asalnya Ustaz. Hah? Asalnya. Iya. Itu kan cabang tuh, cabang dari fi'il adalah mu'rab. Nah, cabangnya tadi itu adalah fi'il mudhari. Ada lagi? Al-Qaf. Jelas Al-Qaf. Gimana ini buku? Kita tetap begitu tidak diterjemah atau gimana? Bagus ini di. Tidak diterjemah tak? Hanya catatan kaki saja. Iya enggak? Tingkat ketiga masa diterjemah. Tidak diterjemah kan? Alhamdulillah. Cukup catatan kaki saja. Pakai bahasa Indo. Tidak usah pakai bahasa Arab kan? Tidak usah repot. Iya, Alhamdulillah. Kalau ada salah harokat, salah tulis, antum bisa kasih tahu. Supaya nanti kita cetak sudah baik. Paham kan? Antum harus punya saham di buku ini. Pokoknya kalau dapat atau ada usulan Ustadz tambah di sini catatan kakinya. Kasih tahu saja. Supaya nanti tercetak, wah ini dulu saya tambah. Masya Allah. Paham kan? Iya, Alhamdulillah. Orang akan sempurna dengan temannya. Maksudnya, walaupun saya sudah berusaha sekali periksa, tetap ada kurangnya kan. Jadi kalau antum kasih tahu itu nanti akan jadi sempurna. Sebelum keluar. Alhamdulillah. Jadi ini yang kita baca cepat yang mudah dipahami ya. Karena nanti akan datang yang sulit kadang dipahami. Kalau babnya baru belum pernah lewat di sebelumnya. Ini mudah karena sudah lewat. Nanti akan datang saatnya ada bab. Belum pernah kita dapat sehingga kadang sulit untuk memahaminya sehingga kita tidak bisa ambil banyak. Jadi mumpung masih muda pelajarannya kita ambil dulu banyak. Kemudian nanti ada saatnya pelajarannya susah dipahami. Maka nanti kita ambil sedikit. Insya Allah. Paham kan? Alhamdulillah. Cukupkan dulu. Subhanaka hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.